Pada kesempatan kali ini, saya akan bertanya kepada kalian yang termasuk dalam unit 1. Saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Naura. Apakah gagasan Muhammad Hatta pada sidang pertama BPUPKI? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya ingin menjawab tentang pertanyaan yang diberikan. Jawabannya adalah Hatta dalam sidang BPUPKI memperkenalkan gagasan bahwa ketuhanan yang Maha Esa menjadi landasan bagi kehidupan beragama yang damai di Indonesia. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi. Mengapa terdapat perbedaan mengenai gagasan tentang dasar negara di dalam sidang pertama BPUPKI? Karena para tokohnya mewakili sejumlah kelompok dengan kepentingan dan pandangan berbeda. Mereka juga memiliki latar belakang yang berbeda, seperti Islam, nasionalis, komunis, Kristen, dan sebagainya. Baik, terima kasih. Saya akan bertanya kepada Maya, yaitu apa yang menjadi topik utama pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945? Topik utama pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 adalah tentang dasar negara Indonesia. Beliau menyampaikan gagasan-gagasan awal mengenai Pancasila sebagai dasar negara yang akan merdeka. Baik, saya ada pertanyaan lagi. Mengapa pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 sangat penting bagi sejarah Indonesia? Pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 sangat penting karena menjadi tonggak sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Gagasan-gagasan yang disampaikan dalam pidato tersebut menjadi landasan bagi bangsa Indonesia dalam membangun negara yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Baik, terima kasih atas jawaban yang dikasih ke saya. Untuk unit kedua kali ini saya akan memberi pertanyaan dimulai dari poin pertama, yaitu sidang pertama BPUPKI. Apa latar belakang pembentukan BPUPKI? Apa latar belakang pembentukan PKI menjadi upaya Jepang agar Indonesia tidak memiliki perlawanan terhadap Jepang dan turut membantu Jepang melawan Sekutu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa tujuan sidang pertama BPUPKI? Tujuan sidang pertama BPUPKI ialah membahas mengenai perumusan dasar negara. Baik, terima kasih, Chan. Pertanyaan untuk ini mengenai dinamika dalam perumusan Pancasila. Apa saja dinamika yang terjadi pada saat perumusan Pancasila? Dinamika yang terjadi pada saat mengemukakan pendapat gagasan tentang dasar negara, pada saat pembentukan Panitia 9 untuk menghindari perpecahan antar tokoh sebab perbedaan pendapat. Ada juga pada saat penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, sidang apa saja dilakukan untuk merumuskan Pancasila sebagai dasar negara? Perumusan Pancasila dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama, sidang Panitia 9, sidang BPUPKI kedua, serta akhirnya disahkan secara yuridis sebagai dasar negara. Untuk pertanyaan Siva Melati mengenai dinamika pengesahan Pancasila, apa yang menjadi latar belakang pengesahan Pancasila sebagai dasar negara? Latar belakang pengesahan Pancasila sebagai dasar negara adalah upaya para pendiri bangsa untuk merumuskan ideologi yang dapat mempersatukan seluruh rakyat Indonesia yang memiliki latar belakang suku, agama, budaya, dan adat yang beragam. Proses ini terjadi di tengah suasana perjuangan kemerdekaan dan pembentukan negara baru yang membutuhkan dasar filosofi yang kuat. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja proses penting dalam pengesahan Pancasila? Proses penting dalam pengesahan Pancasila adalah sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, di mana tokoh seperti Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo mengajukan usulan dasar negara pembentukan Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945 yang mengesahkan Piagam Jakarta sebagai daftar awal Pancasila. Baik, untuk pertanyaan dari unit ketiga, poin pertama mengenai materi Pancasila sebagai dasar negara, yaitu apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar negara? Pancasila sebagai dasar negara adalah dasar negara yang mengatur kehidupan bangsa Indonesia termasuk penyelenggaraan negara. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang akan terjadi jika Pancasila tidak dijadikan dasar negara? Jika Pancasila tidak dijadikan dasar negara, dikhawatirkan negara akan kacau, kesulitan menyelenggarakan pemerintahan, dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Baik, untuk yang ketiga poin kedua, yaitu pertanyaan yang pertama, bagaimana kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa?
Sebagai pandangan hidup, Pancasila itu adalah nilai-nilai dan prinsip yang membimbing perilaku, moralitas, dan etika. Salah satunya yaitu Pancasila sila kelima yang menjadi dasar bagi nilai kebenaran, kejujuran, persatuan, dan keadilan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila? Pertama, nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila adalah nilai religius atau nilai ketuhanan. Kedua, nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila adalah nilai kemanusiaan. Ketiga, nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila adalah nilai persatuan bangsa. Keempat, nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila adalah nilai kerakyatan. Kelima, nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila adalah nilai keadilan sosial. Baik, untuk pertanyaan unit 3, poin ketiga, yaitu mengenai materi ideologi negara. Pertanyaannya, mengapa Pancasila dianggap sebagai ideologi terbuka? Pancasila dianggap sebagai ideologi terbuka karena sifatnya yang fleksibel, dinamis, dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja fungsi Pancasila sebagai ideologi negara? Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara: pertama, sebagai dasar negara; kedua, sebagai pandangan hidup bangsa; ketiga, sebagai ideologi nasional; keempat, sebagai sumber dari segala sumber hukum; kelima, sebagai pemersatu bangsa. Baik, untuk unit 4, poin pertama, mengenai materi aktualisasi Pancasila, penerapan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Pertanyaannya, mengapa perlu dilakukan aktualisasi pada nilai dasar Pancasila di Indonesia? Agar Pancasila tetap selalu relevan dalam fungsinya, memberikan pedoman bagi pengembalian, kebijaksanaan, dan pemecahan masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara memperkuat internalisasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Dengan cara melakukan internalisasi dapat berupa memberikan pengetahuan tentang Pancasila sebagai ideologi negara sehingga masyarakat menolak ideologi selain Pancasila. Memberikan contoh teladan seperti disiplin, sikap toleran, dan sikap kebangsaan. Menerapkan praktik dalam pengabdian masyarakat. Baik, untuk pertanyaan unit 4 poin kedua mengenai materi gagasan solutif mengatasi perilaku yang bertentangan dengan Pancasila. Pertanyaannya yaitu, apa yang dimaksud dengan perilaku yang bertentangan dengan Pancasila? Perilaku yang bertentangan dengan Pancasila adalah tindakan atau sikap yang tidak sejalan dengan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila, seperti tidak menghargai keberagaman, melanggar hak asasi manusia, menyebarkan kebencian, atau melakukan tindak kekerasan yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, apa saja contoh perilaku yang bertentangan dengan Pancasila? Beberapa contoh perilaku yang bertentangan dengan Pancasila: 1. Intoleransi terhadap agama atau kepercayaan orang lain. 2. Diskriminasi terhadap sesama warga negara berdasarkan ras, suku, atau gender. 3. Korupsi yang merugikan rakyat banyak dan bertentangan dengan nilai gotong royong dan keadilan. 4. Tindak kekerasan dalam bentuk apapun yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Sekian dari